Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Limarayan dengan NIM 163251015 dari mata kuliah pemrograman dasar kelas RKA 2, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal pada pertemuan ke-12 yang berdiskusi tentang struct. Nah, pertama-tama akan saya deskripsikan apa saja yang apa saja tujuan yang diharapkan oleh mahasiswa dalam mempelajari materi ini, yaitu pertama, mahasiswa dapat mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data dan panjang data yang berbeda ke dalam satu kesatuan logis yang teratur. Kedua, mempresentasikan satu objek nyata yang memiliki banyak atribut seperti data mahasiswa atau data produk tanpa harus membuat variabel terpisah untuk setiap atributnya. Tiga, dapat merapikan dan mengorganisasikan data yang kompleks yang sangat penting saat membangun program dalam skala besar. Keempat, mampu memanipulasi data secara lebih dinamis dan fleksibel menggunakan kombinasi struct dalam bentuk pointer maupun array. Dan yang terakhir, mampu merancang struktur data kombinasi di mana satu jenis struct dapat saling terhubung atau bersarang di dalam struktur lainnya untuk kebutuhan sistem yang lebih nyata. Nah, saya jelaskan apa yang dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026. Yang pembelajarannya itu diajar oleh seperti biasanya Bapak Ali Sanur Qouli, SSI, MN, PhD, yaitu membahas bagaimana struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan logis untuk mewakili satu objek atau entitas nyata seperti data mahasiswa atau produk agar mengelola data menjadi lebih rapi dan terorganisasi. Mahasiswa juga belajar mulai dari cara mendeklarasikan struct, membuat objeknya, hingga mengakses elemen di dalamnya menggunakan operator titik. Pembahasan kemudian berkembang pada implementasi yang lebih kompleks, yaitu menggunakan struct sebagai pointer yang diakses menggunakan operator panah, serta pemanfaatan array struct untuk menyimpan banyak data entitas sekaligus. Di akhir sesi, pemahaman para mahasiswa itu ditandang melalui tugas praktikum untuk membuat struktur data kombinasi yang saling berhubungan, yaitu menyatukan data pribadi mahasiswa dengan komponen nilai mata kuliah ke dalam satu kesatuan struct yang terpadu. Oke, ini dia ada 3 tugas. Mari kita lihat satu persatunya. Yaitu tugas pertama, yaitu kita itu disuruh bikin sebuah struct yang berisi Nah, kita bikin struct dan ya aslinya sih cuma ini doang, tapi saya tambahin sedikit implementasi dalam code. Struct untuk membuat data sebagai berikut, di mana di name itu karakternya ada 9, di nama ada 30, gender cuma 1, alamat ada sekitar 255. Coba kita lihat. Nah, struct-nya itu di sini. Nah, saya implementasikan dalam program di sini supaya dapat bisa menginput nama, NIM, mahasiswa, alamatnya juga, supaya bisa juga di outputnya ya sebagai berikut. Nah, coba saya jelaskan. Oh, sebentar. Saya coba praktikkan dulu. Coba kita ini coba 1, 2, 4, 5, 6 masukkan nama lagi, alamat, Bangka Belitung. Ya, itu dia sudah. Nah, coba saya jelaskan. Nah, ini di bagian struct-nya, fungsi struct itu sebagai formulir pendataan di dalam program jika variabel biasanya hanya bisa menyimpan satu informasi tunggal secara terpisah. Struct dapat memungkinkan untuk menyatukan beberapa tipe data berbeda yang saling berkaitan ke dalam satu kelompok. Pada kali ini dibuat rancangan formulir bernama data mahasiswa yang merangkum NIM, nama, gender, dan alamat. Nah, program ini dimulai dengan mendefinisikan bentuk formulir tersebut di awal. Setelah rancangan strukturnya siap, diciptakan satu objek nyata dari formulir itu di dalam program utama yang diberi nama variabel MAS. Saat program dijalankan, mulailah tahapan input di mana komputer minta pengguna mengetik data mahasiswa. Setiap teks yang diketik akan langsung disimpan ke dalam ruang spesifik di dalam wadah mahasiswa tersebut. Misalnya isian nama akan masuk ke dalam MAS
MAS nama. Terakhir, setelah semua informasi berhasil ditampung, program akan mengeksekusi tahap output dengan cara mengambil kembali isi dari wadah MAS tadi dan menampilkan secara utuh ke layar pengguna. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu ya hampir sama, tapi kita pertama harus nama mata kuliah, nama nilai tugas ya UTS dan nilai UAS. Nah, bisa dilihat di sini ini startnya, terus ini kodenya. Coba kita bahas. Yuk, coba masukkan nama mata kuliah, misal mekanika teknik. Nilai tugas 78,65. Oh ya, saya membuat ini supaya bisa menampung dua angka di belakang koma. 90, nilai UAS 79,86. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, coba saya jelaskan. Nah, dibuat di rancangan wadah baru bernama nilai mata kuliah untuk menyimpan rencana akademik. Karena nilai akademik seringkali memiliki norma, seperti yang saya sebutkan, digunakan tipe data float untuk nilai tugas, UTS, dan UAS, agar komputer bisa membaca dan menyimpan angka desimal, bukan sekedar angka bulat. Untuk nama mata kuliah, tetap digunakan tipe data karakter char dengan memberi ekstra satu ruang untuk penanda akhir teks, yaitu terminator gitu. Saat program dijalankan, komputer akan meminta pengguna mengetikkan nama mata kuliah dan rentetan nilainya satu persatu. Untuk menyimpan input angka desimal pada scanf digunakan format persen %F dan wajib menambahkan simbol ampersand, atau di sini dinamakan ampersand, atau kalau di bahasa C namanya itu address di depan nama variabel seperti address mata kuliah dot nilai tugas, agar program tahu ke alamat memori mana angka tersebut harus dikirim. Setelah seluruh nilai dimasukkan ke dalam wadah MK, program akan langsung mencetak isi wadah tersebut kembali ke layar. Pada bagian cetak digunakan %.2F yang .2 float agar nilai desimal ditampilkan terlihat lebih rapi karena dibatasi hanya dua angka di belakang koma. Oke, yang terakhir, nah ini gabungan antara dua tugas yang di atas, tapi nilai MK itu harus dimasukkan ke struknya ini. Bukan dimasukkan, ya berhubungan lah. Nah, ini bisa dilihat di struknya. Struknya ya hampir sama. Oh iya, saya lupa add struk yang di sini. Sip. Tapi kita add tadi di sini. Yep. Nah, coba kita hitung. Copy. Coba input data mahasiswa nih M1633510115 mahasiswa Ayan, gender L, alamat Sidoarjo, Purida. Suko. Nama mata kuliah misal aljabar linear. Nilai tugas 87,90,78,90. Nah, saya jelaskan. Pada nomor 3 ini diterapkan konsep yang disebut struktur bersarang atau nested struct. Sesuai dengan catatan pada gambar yang menyatakan bahwa struktur nilai MK berhubungan dengan struktur mahasiswa, dimasukkan seluruh formulir nilai mata kuliah ke dalam bagian dari formulir data mahasiswa. Agar komputer tidak bingung, dituliskan definisi struktur nilai MK terlebih dahulu di bagian atas kode program, baru setelah itu dibuat struktur mahasiswa yang di dalamnya memanggil data struct nilai MK sebagai salah satu anggotanya. Bisa dilihat di bagian sini.
Nah, ketika membuat variabel MHS di fungsi utama, objek ini otomatis langsung memiliki semua komponen data pribadi sekaligus komponen data nilai di dalamnya. Perubahan cara kerja yang paling terlihat pada proses pengisian pengenalan data nilainya. Untuk mengakses variabel yang ada di dalam struktur besaran digunakan dua tanda titik sebagai jembatan pembatas. Contohnya adalah mahasiswa.nilai mk titik nama mk yang berarti masuk ke objek mahasiswa lalu mengakses bagian nilai mata kuliah dan akhirnya mengisi data nama mk. Lalu pengisian dan penampilan data pada layar tetap berjalan berurutan dari atas ke bawah seperti nomor sebelumnya, namun kini seluruh informasi tersimpan rapi dalam satu kesatuan variabel input. Dan itu tugas yang terakhir. Lalu apa saja hasil dari ini, yaitu sesuai dengan seperti biasa yang saya jelaskan di jurnal sebelumnya, yaitu mahasiswa dapat sudah achieve yang diharapkan, yaitu mampu mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data dan panjang data yang berbeda ke dalam satu kesatuan logis sampai juga dapat merancang struktur data kombinasi di mana satu jenis struct dapat saling terhubung atau bersarang di dalam struct lainnya untuk kebutuhan sistem yang lebih nyata. Oke, baik, sekitar penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.